warga Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, digegerkan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda berinisial JR berusia 25 tahun yang tega menganiaya ibu dan ayah kandungnya sendiri hingga membuat ibunya terluka di bagian lengan dan bapaknya mengalami luka parah di bagian kepala hingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Diketahui pelaku JR diduga mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Peristiwa ini terjadi di Kampung Bongas Tonggoh RT 001 RW 003 Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan adanya peristiwa yang sempat menggegerkan warga Kecamatan Pulau Sari ini, rupanya terdengar oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita, dan langsung tidak butuh waktu lama Irna langsung menjenguk ke rumah korban. Awalnya teh marah tuh kenapa bisa marah? Kenapa? Minta uang buat beli rokok. Oh, minta uang buat beli rokok. Saya nggak dikasih, nggak ada buat beli rokoknya. Terus marah. Mau dipegang sakit tangan. Masih sakit, mau dirawat aja ya, puskesmas ya. Tadi baru pulang ya. Itu Bapak jadi sehat tuh. Iya. Mampu, Insyaallah. Pertama saya prihatin selaku Bupati Pandeglang, ada kejadian warga saya yang baru pulang dari rumah sakit jiwa, ya, mengalami gangguan jiwa. Dipikir kita sudah sehat, kadang nyambung bicaranya, kadang tidak nyambung. Nah, mungkin ada masalah psikis apa yang kita tidak tahu. Tadi pagi ya mulai minta rokok lagi, tapi tidak diizinkan, tidak diberikan oleh ibunya, ngamuk. Ya, tanpa kita sadari, mungkin keluarga sadari, nah itu melakukan kekerasan terhadap bapaknya sampai bapaknya jadi korban wafat. Ya, ini prihatin sekali. Dan II masih ada di Polsek, akan segera kami tangani untuk diberikan penanganan yang khusus ya untuk masyarakat kami yang memang terganggu kejiwaannya. Menyikapi kejadian seperti ini, bila ada seperti lagi, Ya. penanganan pemerintah seperti apa? Apakah persediaan untuk rumah sakit jiwa untuk Pandeglang atau seperti apa, Bu? Kalau rumah sakit Pandeglang ya belum ya. Kita lihat nanti rumah sakit di Pemprov Banten mungkin bisa mewadahi itu agar anak-anak kami yang memang bermasalah dengan kejiwaannya bisa dirujuk rumah sakit terdekat di Provinsi Banten. Tapi karena Provinsi Banten juga belum ada, nanti kita buat rujukan lagi ke rumah sakit jiwa yang terdekat di sekitar, ada di Banten atau ada di dekat dengan Jakarta atau Sumber Waras lagi, kita kirim titik lagi. Menurut saksi mata yang melihat kejadian ini, Ahmad Khotib, saat ditemui di kediamannya oleh tim channel Bang Kumis Berbagi, Ahmad menjelaskan. Bisa diceritakan kronologis tadi kejadian itu antara korban dengan pelaku, hubungannya seperti apa dan dalam keadaan posisi apa sehingga korban dianiaya oleh anak kandungnya yang diduga ODGJ, Pak? Jadi awalnya begini, tadi saya pagi di situ, saya lagi berjualan, jualan keliling yaitu sayuran. Nah, secara tiba-tiba ibunya mengeluh kepada istri saya. Jadi bilangnya begini, Bu Eni, saya di sini luka, ini bonyok. Kenapa? Saya itu dipahala oleh
si Ii, yaitu anak saya, katanya anak saya. Terus nah setelah itu tiba-tiba ada adik iparnya suruh manggil suaminya lagi bekerja di rumahnya Pak Dani. Nah setelah itu dia pulang ke sini. Pas pulang ke sini saya nggak tahu juga pulangnya, saya mau berkeliling, namanya juga kita berjualan. Nah secara tiba-tiba itu rame. Nah pas rame di situ, nah saya suruh Abah Ulu coba lihat ke sono. Nah pas dilihat ke sono, saya itu keadaan posisi Bapak Rasim itu sudah tengkurap si korbannya. Itu si pelakunya dia lari, tanya gitu, kemana orang ini? Si pelaku lari kemana? Larinya ke sono gitu. Nah akhirnya kami kejar si pelakunya, takut merembet kepada masyarakat gitu. Akhirnya dengan alhamdulillah yaitu ditangani oleh Bapak Kapolsek Pulau Sari gitu. Itu pelaku itu udah lama mengidap gejala seperti itu, Pak? Setahu saya, perkiraan saya itu bangsa 3 tahunan lah Pak. 3 tahunan dia udah begitu. Sudah dibawa berobat kemana saja penanganannya? Oh katanya dia udah berobat ke Jakarta juga, ke Gelodok apa ke mana tuh, itu udah dibawa pernah sama Pak Lurah sama Pak Cari juga. Apakah dia sering membahayakan yang lain ketika dia keadaan seperti itu atau seperti apa? Atau hanya hari ini saja kejadian seperti itu? Enggak, jadi di situ adalah sering ada kejadian yang dipaksa minta uangnya, yang dipaksa istilahnya minta rokok. Kadang-kadang dia itu kalau lagi makan obat ya sembuh, kalau nggak makan obat ya kumat lagi, begitu Pak. Itu ceritanya. Oke, makasih.